الفتاح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابعين التابعين وجميع الأولياء والسادة والصالحين وجميع مشايخنا في الدين وسنا أبو ياسين محمد بن علي الملك وسنا أبو ياسين أحمد بن سيد محمد بن علي الملك وسنا حسين سيدنا إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردس البخاري الجوفي أمدنا الله بمددهم وفضل علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid daraini. Babu salati 'ala al-khamrati. Wa bi qala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Su'bah qala hadatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad an Maimunah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal khumrah babu salati 'alal firashi wa shalla Anas ala firashihi wa qala Anas kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa yasjudu ahaduna 'ala thawbihi wa bihi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ismail bin Malik. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warijlaya fi kiblatihi. Dua kakiku berada di arah kiblatnya Rasulullah. Sayyidah Aisyah tidur, Rasulullah sedang sholat. Sayyidah Aisyah tidur di arah kiblatnya. Kakinya Sayyidah Aisyah pas di arah kiblatnya, sujudnya Rasulullah SAW. Kok tidurnya kok di situ? Bukan masalah begitu. Rumahnya Sayyidah Aisyah, rumahnya Rasulullah itu kecil, tak macam rumah kita. Jadi tak ada tempat lagi, sempit. Rumahnya mana? Itu hujrah, yang tempat kalau kita ziarah di Masjid Nabawi, itulah rumahnya Rasulullah SAW. Yang sekarang menjadi hujrah, tempat makamnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Itulah berapa kali berapa rumahnya Rasulullah. Nah, dan di situ makanya Rasulullah ketika sholat, Sayyidah Aisyah baring, itu tempatnya memang sempit. Jadi pas bukan ini Sayyidah Aisyah kok tidur sembarangan tempat sholatnya Rasulullah. Iya kalau rumah kita sampai lantai 1, lantai 2, yang saking besarnya rumahnya, bikinnya waktu muda, setelah datu sama sekali kaki tak pernah nginjak atas. Allahu Akbar. Rumah kita macam gitu. Mangan aku nak bikin rumah besar. Iya, bikinlah besar-besar. Nanti ketika dah jadi, kau tak usah tua, 40 ke atas dia dah malas nak naik. Malas nak naik. Besar rumahnya, Masya Allah. Rumah kita ni memang besar-besar luar biasa. Malu kita tengok rumahnya Rasulullah.
Rasul bukan duitnya tak banyak, banyak dari Rasulullah. Hadiah ribuan dinar langsung bagi. Ngapa kok kayak gitu Rasulullah? Dunia itu tidak berada di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aku pegang pun dunia kan, sebentar pun mati juga selesai. Bagi habis. Kita kalau dapat segitu kita bangun rumah besar, sebesar mobil seindah-indah. Kasih orang sedikit aja cukup lah. Tong lewat masukkan 5.000, 10.000, 50. Itu duit. Masya Allah. Rumah Rasulullah kecil. Ketika Rasulullah salat, Sayyidah Aisyah kakinya berada di arah kiblatnya Rasulullah. Maka kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidah Aisyah, fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Ketika Rasulullah ini nak sujud, Rasulullah ghamazani maksudnya memegang kakinya Sayyidah Aisyah. Maksudnya dia gini kan? Gini loh, maksudnya gini. Maksudnya gini. Maksudnya terus apa kata Sayyidah Aisyah? Faqabattu rijli, maka kakiku aku lipat. Kan kakinya ke sana namanya. Rasul nak sujud. Macam mana Rasul nak sujud kakinya di situ? Sama Rasul kakinya dia ghamazani dipegang ini, seret. Ini. Terasa Rasul nak sujud. Kakinya ditariklah kakinya Sayyidah Aisyah tuh. Ditarik. Dilipat kayak kita tidur ini kita lipat kan bisa, atau kita selonjorkan kakinya dilipat kata Sayyidah Aisyah. Nah ini makanya ini diantaranya ini termasuk dalil, ini hadis ini termasuk dalil bagi ulama diantaranya Imam Malik yang mengatakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ini termasuk dalilnya. Nah, cuman Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan batal wudu karena Imam Syafi'i mengambil aula mastumun nisa di dalam Al-Qur'an itu lamastum maksudnya memegang begini ya batal. Nah, cuman Imam Malik dengan dikuatkan dengan hadis ini Imam Malik mengatakan tidak batal. Lamasa itu maksudnya meraba. Meraba ini maksudnya dengan nafsu. Nah, kalau Imam Malik memberi catatan laki-laki perempuan bersentuhan itu yang batal kalau dia meraba maksudnya dengan nafsu megangnya itu baru batal. Tapi kalau hanya Rasulullah salat diginikan kakinya maksudnya tepi, maksudnya bahasa secara isarahnya itu tepi kakimu aku nak sujud, itu bahasa isarahnya kalau diterjemahkan. Sayyidah Aisyah begitu kakinya disentuh gitu langsung ditekuk kakinya, terus Rasulullah sujud, lanjutkan sujud. Faqabattu rijli fa idza qama basatuhuma. Nah, ketika sujud, duduk sujud, ketika Rasulullah berdiri kata Sayyidah Aisyah, aku selonjorkan lagi kakiku kata Sayyidah Aisyah. Nah, kok tak sedap pula tidur kaki macam gini. Cobalah kita tidur macam apa tu? Kita tekuk kaki. Kita kan tak sedap tu, ya tak? Nah, kaki panjangkan kata Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah dah berdiri lagi, seorang tegak lagi, aku selonjorkan, aku panjangkan lagi kakiku kata Sayyidah Aisyah. Nah, itu seperti itu. Kemudian faida qama basatuhuma qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, sedangkan rumah pada waktu itu, rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampunya. Gelap tuh. Mana ada zaman Rasulullah listrik. Kita listrik padam sebentar ada nyumpah-nyumpah. Allahu Akbar. Rasulullah mana ada listrik, PLN belum lahir lagi. Itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Sekarang kita Masya Allah terang benerang. Begitu terang, tapi Quran tambah tak dibaca ya tuh ya. Ya kan? Dulu kita ingat waktu saya kecil sajalah. Jangankan atuk kecil, saya kecil. Apalagi atuk kecil. Saya kecil dulu tuh masih zaman kalau pergi ngaji ke surau atau ke rumah guru ngaji itu pakai lampu minyak taruh di sini nih. Tempat orang noreh karet tuh yang ada sabutnya gini, sabut gini pakai seng tutup, pasang gini, jalan, bubuk lampunya tuh. Terbakar. Tuh kayak gitu. Nanti pakai lampu minyak. Agak naik sikit tahun 90-an udah ada Petromax, Strongking. Gitu kan? Yang bolanya gini ya kasih. Sudah dia padam bergoyang sikit jatuh. Ustaz, waduh ganti baru. Tak boleh taruh pun pelan-pelan. Kalau taruh agak cekik, waduh jatuh mentolnya tuh. Ganti baru lagi, pompa lagi terus. Itu udah agak modern.
Awal-awal tak ada macam gitu. Kita pakai lampu obor minyak tanah tuh lah. Ha. Itu tapi waktu itu orang banyak baca Quran. Dengan begini mata di colek. Kadang-kadang hidung pun ikut hitam karena itu dia kan. Baca alif alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, ada alif jabr a, alif jere i, alif su, alif alif, ada yang alif di atas a, alif di bawah i, alif depan u. Itu dulu. Listrik tak ada tapi Al-Qur'an dibaca. Sekarang bukan main terang benderang. Kalau kita lewat zaman sekarang lewat rumah orang cucu itu TV, HP. Mana yang baca Quran nih? Dulu kita lewat dengar orang abtadiul imla bizmidzatil aliyah. Masih ada kayak gitu tuh. Sekarang tuh ada. Jarang tuh. Dulu orang ngaji. Banyak orang ngaji. Kecil-kecil jalan terus melanggar ngaji. Kain sarung taruh di leher gitu kan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ini fasilitas tambah full, tetapi kita jauh justru dari Al-Quran. Astagfirullah, summa astagfirullah. Nah ini Rasulullah SAW pada waktu itu rumahnya memang tidak ada lampu. Masya Allah. Jadi ada satu bait syair, kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aidu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji adfata ya jiratan alami ya Rasulullah khudh biyadi. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang engkau ada ya Rasulullah di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah itu tidak butuh lampu. Tak butuh lampu, sudah terang rumahnya. Wa maridin anta aiduhu, dan orang yang sakit yang engkau jenguk ya Rasulullah, qad atahu Allahu bil farji, maka Allah sungguh akan memberinya kesembuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sedikit, mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.